Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa, kelas 11 APL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan atau aktivitas dari MIF yang terukur. Prinsip kerja titrasi potensiometri. Larutan sampel, larutan KOH dengan volume tertentu ditempatkan dalam gelas kimia atau Erlenmeyer, dan larutan penitar, larutan baku atau titran, larutan asam oksalat ditempatkan dalam buret. Larutan baku dari dalam buret dilepaskan, dibuka keran buret, dan diukur potensial larutan pada setiap mili. Penambahan titran dicatat, semakin kecil volume titran yang ditambahkan dan potensial larutan diukur akan menghasilkan data yang teliti. Keadaan sebelum titik ekivalen titrasi dicapai, penambahan titran akan menyebabkan kenaikan potensial larutan secara perlahan. Pada keadaan di sekitar titik ekivalen, sedikit penambahan titran akan menyebabkan lonjakan harga potensial larutan. Pada keadaan setelah titik ekivalen, penambahan mili titran hanya akan menyebabkan sedikit peningkatan potensial larutan. Titran dihentikan apabila telah didapat cukup data, dan penambahan titran tak lagi menaikkan potensial larutan. Rangkaian alat dan reaksi dan proses reaksi yang terjadi pada analisis potensiometri. Rangkaian alat yang digunakan dalam titrasi potensiometri: voltmeter, elektroda, pembanding elektroda, pemisah, pengukur, jembatan garam, dan larutan titran. Menjelaskan praktikum titrasi potensiometri. Judul percobaan: pembakuan larutan KOH dengan titrasi potensiometri. Tujuan percobaan: 1. Untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. 2. Untuk mengkalibrasi pH meter. 3. Untuk membuat larutan baku. 4. Alat dan bahan. 1. pH meter digital 1 buah. 2. Gelas kimia 250 ml dan 100 ml 1 buah. 3. Botol semprot 1 buah. 4. Batang pengaduk 1 buah. 5. Buret 50 ml 1 buah. 6. Klep dan statif 1 buah. 7. Pipet tetes 1 buah. 8. Corong kaca 1 buah. 9. Spatula 1 buah. 10. Neraca analitik 1 buah. 11. Pipet volume 10 mili 1 buah. 12. Kaca arloji 1 buah. 1. Padatan KOH kalium hidroksida. 2. Padatan asam oksalat C2H2O4. 3. Tisu. 4. Aquades. Prosedur percobaan. 1. Kalibrasi pH meter. Siapkan pH meter dan larutan buffer pH 7,0, 4,0, dan 10. Siapkan tisu, botol semprot berisi air suling. Hidupkan pH meter. Bilas elektroda pada pH meter dengan air suling dan lap dengan tisu netral. Larutan standar sekunder KOH standarisasi menggunakan larutan standar primer, yaitu asam oksalat 0,1. Dari grafik pH larutan relatif stabil hingga penambahan 43 mili KOH, kemudian terjadi lonjakan pH setelah penambahan 44 mili KOH karena OH- habis bereaksi dengan OH+, dan terdapat kelebihan ion H+ karena reaksi yang terjadi adalah netralisasi asam basa. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut: KOH tambah C2H2O4. 2. Pembuatan larutan asam oksalat 0,1 N timbang
asam oksalat sebanyak 0,63 gram dengan teliti. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan larutkan dengan Aquades. Pembuatan larutan KOH 0,1 N timbang KOH sebanyak 0,56 gram dengan teliti. Masukkan ke dalam botol reagen yang telah disediakan. Masukkan larutan baku KOH ke buret. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan Aquades sampai batas cincin homogenkan. Setiap penambahan 0,1 sampai 1 ml titran, cek titran dengan menggunakan pH meter sampai pH mengalami lonjakan yang tinggi. Catat setiap volume titran ditambahkan pH larutan terukur. Pembacaan atau pengukuran pH dilakukan saat larutan dalam keadaan diam. Larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. Atau hentikan titrasi jika larutan telah mencapai pH 11,5 lebih dan penambahan 5 ml titran berikutnya tidak menaikkan pH larutan secara nyata. Larutan standar sekunder KOH standarisasi menggunakan larutan standar primer yaitu asam oksalat 0,1 N. Dari grafik, pH larutan relatif stabil hingga penambahan 43 ml KOH, kemudian terjadi lonjakan pH setelah penambahan 44 ml KOH karena OH- habis bereaksi dengan H+, dan terdapat kelebihan ion H+ karena reaksi yang terjadi adalah netralisasi asam basa. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut. KOH tambah C2H24 H2O ditambah K2CO2O4. Perhitungan. Untuk membuat larutan asam oksalat C2H2O4 0,1 N, M sama dengan gram per mr kali 1000 per 100, 0,1 sama dengan G per 126 kali 10, G sama dengan 126 kali 0,1 per 10, G sama dengan 12,6 per 10, G sama dengan 1,26 per 2 sama dengan 0,663 gram. Untuk membuat larutan kalium hidroksida KOH 0,1 N dari padatan M sama dengan G per mr kali 1000 per 100, 0,1 sama dengan G per 56 kali 10, G sama dengan 5,6 kali 0,1 per 10, G sama dengan 5,6 per 10, G sama dengan 0,56 gram. Selanjutnya, untuk mengisi data pengamatan pada hasil pembakuan KOH menggunakan metode titrasi potensiometri. Yang pertama diisi dengan volume KOH dan kalibrasi pH meter yang didapat saat praktikum. Nah, kemudian untuk tabel turunan pertama, VKOH diisi dari hasil VKOH dari tabel pembakuan KOH sebelumnya. Lalu bagaimana dengan delta pH? Nah, delta pH di sini dengan hasil pH saat kalibrasi dengan cara pengurangan untuk delta P yaitu hasil dari VKOH dari tabel turunan pertama dengan cara pengurangan untuk delta pH dibagi dengan delta V yaitu hasil dari delta pH dan dibagi delta V dan seterusnya. Pembahasan larutan standar sekunder KOH distandarisasi menggunakan larutan standar primer yaitu asam oksalat C2H2O4 0,1 N. Dari grafik pH larutan relatif stabil hingga penambahan 30 ml KOH karena OH- habis bereaksi dengan H+, dan terdapat kelebihan ion H+ karena reaksi yang terjadi adalah netralisasi.
Kesimpulan, melakukan kalibrasi pH meter yang bertujuan mengatur kadar pH dalam larutan asam oksalat yang dititrasi dengan KOH sampai terjadi lonjakan pH dengan konsentrasi larutan 0,1 N dan asam oksalat 0,0 M karena asam oksalat memiliki dua ekivalen. Dan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.